Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu lagi di Senin ini yang alhamdulillah dalam kondisi yang cerah. Tentunya semoga secerah hati kita juga yang senantiasa terdidik, terbentuk, terjiwai dengan ilmu, khususnya akidah, yang akan segera kita bahas. Yang tentunya di mana tak pernah henti, selalu kita diingatkan agar kita senantiasa mendoakan saudara kita, khususnya saudara kita yang saat ini pula sedang menderita sakit, pula saudara kita di antaranya yang telah meninggal pula, yang juga tertimpa musibah di Garut sana. Semoga Allah perbaiki keadaannya. Yang telah meninggal, semoga Allah terima amal Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan pula pada tentunya yang terdekat, khususnya juga di daerah kita, semoga Allah senantiasa melapangkan urusan kita. Terhadap yang kehilangan, semoga Allah berikan kesabaran. Juga ketabahan ya. Karenanya disinilah bagaimana kita dituntut, khususnya untuk kita, adalah mengingat nanti keadaan kita nanti, khususnya adalah ketika bukan orang lain tapi diri kita yang suatu saat menghadapi keadaan itu. Dan akankah kita berada dalam keadaan yang selamat dari azab kubur atau demikian? Tidak. Maka disinilah harus selalu kita mendoakan. Ya karenanya bagaimana pelajaran hari ini meneruskan yang bulan lalu ya, yakni pelajaran, jadinya saya ingin melanjutkan yang akidah salaf, cuman saya gak keburu ya karena urusan keluarga dan sebagainya gitu ya. Ini luar biasa di awal ini gitu ya, dengan adanya orang-orang atau banyak yang datang ke rumah, jadi ya alhamdulillah tuh ya, keberkahan gitu ya. Jadi belum sempat ya. Insyaallah nanti di infokan sajalah gitu ya, kalau saya sanggup di tema yang biasa dijadwalkan gitu ya gitu. Hanya ini tema yang ini aja ya, yang mudah saja dulu ya, yang sudah ada materinya gitu ya, sehingga tidak perlu banyak-banyak saya bikin materi itu ya. Baik, ikhwatu fillah,
bagaimana doa-doa orang mukmin itu akan sampai walaupun dalam keadaan jauh ya gitu. Jauh katanya tak apal kumaha keadaanna katanya ya. Kumaha kondisina tak apal ya. Kita terkadang ya nggak tahu ya gitu kondisi saudara kita. Khususnya mungkin ada saudara yang atau teman kita, sahabat kita yang sudah lama tidak bertemu ya gitu, atau sesekalinya bertemu ya, ya sekali bertemu gitunya, kata momen pertama dan terakhir tuh artinya momen pertama dan terakhir ya. Tapi kita doakan tuh ya gitu, ini akan sampai itu ya. Apalagi kepada yang telah meninggal juga. Nah itu ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa kebaikan dari seorang muslim bagi muslim yang lain yang tidak berada di hadapannya akan diijabah oleh Allah. Seorang muslim yang telah meninggal berarti sedang tidak berada di hadapan muslim yang lain. Apabila muslim yang lain mendoakan kebaikan baginya, maka doa tersebut akan memberinya manfaat karena Rasulullah telah menjamin bahwa Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lain saat saudaranya tersebut tidak berada di hadapannya akan dikabulkan oleh Allah. Di sisi kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk menjawab doanya. Setiap kali seorang muslim mendoakan kebaikan bagi muslim yang lain, malaikat tersebut berdoa amin. Semoga Allah mengabulkan. Allahumma astajib. Dan bagimu doa yang semisal dengan doa yang kau panjatkan. Riwayat Muslim, ya. Maka sejauh apapun jaraknya, walaupun kita tidak tahu kondisinya, tidak tahu apa keadaannya, ketika kita mendoakan mereka, khususnya mereka yang di Palestina juga ya, yang merasakan derita, ujian, kesengsaraan, ya, kita makan enak-enak gitu ya, terus juga minum enak gitu ya gitu, bisa tercapai walaupun makan seadanya. Mereka ya baru-baru makan seadanya juga ya gitu, udah mau makan aja gitu ya, ada mau keserang pelor gitu ya gitu. Nah, itu kita doakan saudara kita yang di Palestina itu ya. Itu akan sampai ya gitu. Dan ada beberapa masjid walaupun ya Allah alam tuh ya, jelas bakat masih ada yang kunut nazilah Pak tuh ya. Saya kemarin di Masjid Nur Salam tuh ya, itu tidak sengaja saya, posisinya emang sudah sampai Kircon tuh ya gitu, dan sudah azan tuh ya, saya sempatkan di sana, ternyata masih ada yang kunut nazilah tuh ya. Ini doakan tuh ya gitu saudara kita, khususnya yang di Palestina itu ya. Ini tentunya apalagi ya kalau kita benar-benar tidak tahu kondisi dia bagaimana ya, sudah lama tidak bertemu atau sesekalinya gitu ya, pertama dan terakhir ya gitu ya, kita doakan terus ya, gitu, doakan terus gitu ya, maka itu akan diijabah. Dan pula untuk kita ya, doa yang semisal ya, untuk kata malaikat ya, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk mensolatkan jenazah seorang muslim.
Beliau juga mengajarkan beberapa doa yang selayaknya dibaca pada saat mensolatkan jenazah seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi, beliau bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulhum yasfa'una lahu illa suffi'u fih." Tidaklah ada seorang pun yang meninggal lantas ia disolatkan oleh 100 orang dari umat Islam, masing-masing mereka memintakan syafaat baginya, kecuali pasti mereka diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat untuk orang yang meninggal tersebut. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Jadi disinilah kalau kita ya senantiasa itu ada yang meninggal kita sholatkan. Ya. Seketika juga tidak kenal kita ya sah gitu ya, gitu. Orang mana gitu ya. Nah, tapi kita sholatkan gitu ya gitu. Nah itu juga nantinya akan diberikan izin untuk memberikan syafaat bagi orang yang meninggal. Gitu ya. Nah itu. Juga hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi say'an illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dan dia disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah akan memberi syafaat baginya. Dengan muslim ya. Ini hadis yang terkenal nih ya. Karena itu kan seupaya mungkin ya gitu. Supaya mungkin bahwa kita termasuk orang yang soleh nantinya kita akan didoakan oleh 40 orang ini. Entah 40 orang yang mana gitu ya, apakah dari warga kita atau dari lembaga atau dari yayasan dari manapun tuh ya gitu. Kita harus termasuk tuh ya gitu. Nah itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang ya memberikan mudarat kepada orang lain, kespedit koret nanti memberikan orang lain tuh sok tersinggung lah gitu ya atau kumaha gitu ya. Nah itu jangan sampai itu ya, karenanya kita harus jadi orang yang termasuk hal itu ya, yang didoakan oleh 40 orang ya, yang soleh, tapi ya orang yang soleh yang tidak syirik. Nah itu. Ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya doa yang selayaknya pada saat tengah berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih an Burai databni al-Husayb qala kana Rasulullah SAW ya'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri fakana qailuhum yaqulus salamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu lalahikun, atau ada yang baca insyaallahu lahikun ya. Sini lamnya double ya. As'alumullaha lana walakumul afiyah. Dari Buraidah bin Usaib, wa Rasulullah mengajarkan kepada mereka apabila mereka berziarah kubur, hendaklah berdoa ya. Apa doanya? Sapal, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau langsung assalamualaikum ahlad diyar
minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lahiqun asalumullaha lana walakumul afiyah. Nah itu doanya ya. Sudah diulang-ulang ya. Ulang-ulang itu udah terlami itu terpanjang teuing nya. Diulang-ulang Pak. Semoga kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada kalian wahai penduduk negeri kubur ini, di kalangan orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah bagi dari kami dan diri kalian. Dan masih banyak ternyata ya. Terlalu saya lihat dulu. Sebelum ini saya cek HP nih ya, ada pesan juga nih. Nah itu ya. Ini riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Keempat, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memintakan ampunan dan keteguhan iman bagi jenazah orang mukmin yang telah selesai dikuburkan. Sebagaimana dalam Sahih hadis dari Utsman bin Affan. Qala kana Nabi idza faraqa min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-ana yus'al. Dari Utsman bin Affan bahwa jika telah selesai menguburkan jenazah seorang, Nabi biasanya berdiri kemudian bersabda, mintakanlah ya, istighfar ya. Untuk siapa? Ya, mintakanlah ampunan itu bagi saudara kalian ini. Mintakanlah keteguhan iman baginya karena pada saat ini ia tengah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Jadi sedang ditanya dia, makanya diminta supaya diteguhkan, bisa menjawab pertanyaan dalam kubur nanti gitu. Dikuatkan ya. Berprediksi lumayan kan nih. Nanti nih, semoga nanti bisa di kesempatan yang lain ya. Saya satu hadis lagi aja. Ini belum pelajaran yang lain ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi sahibal Jabasyah yaumal ladhi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah memberitahukan kepada kami kabar duka meninggalnya Raja Habsyah. Pada hari ia meninggal, kemudian beliau bersabda, mintakanlah ampunan bagi saudara kalian ini ya. Ini kalau nggak salah, ini saya agak lupa nih ya. Ini yang tentang sholat goib mungkin ya. Coba nanti di ini aja saling koreksi aja nih kalau betul ini kemungkinan yang ini ya, yang sholat goib. Jadi emang ketika kemungkinan tidak ada lagi yang mensolatkan ya, pada saat itu pula, maka selain diminta ampunan untuk raja ini, Rasulullah mengadakan sholat goib ya, gitu. Ini memang masih diperselisihkan, tapi kalau yang saya dapati bahwa ini kalau saja nantinya dia tidak ada yang sholatkan ya, nah itu
karena di negerinya itu saat itu ya. Nah, kalau salah yang ini ya, nanti cek lagi nih. Saat itu bisa jadi itu ya, dia tidak ada yang menyolatkan karena ya yang beriman hanya rajanya saja gitu ya, penduduknya ya. Nah itu ya, penduduknya kafir gitu. Sehingga bagaimana menyolatkannya ya, sholat gaib lah gitu. Nah itu tentang sholat gaib juga ya diantaranya. Nah, yang kelima keenam nih, lumayan ya hadisnya, karena mungkin insya Allah nih masih panjang ya. Jadi mungkin dicukupkan saja dulu tema yang ini ya. Kita istirahat dulu paling ya 5 menit ya untuk fatfilah. Ada yang sama gak nih hari Senin nih? Atau nunyawalan? Ada yang udah beres ya? Sekolah ya. Kalau udah beres ya. Ini udah berapa Syawal nih? Hah? Ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, oke. Baik, kita istirahat aja dulu ya. Barakallahu fikum.